record. Oke, dan aku akan present Hipatia. Oke, Hipatia ini seorang pemikir yang menarik ya, karena di zaman eh, di zaman antiquity, ancient, itu nggak banyak perempuan yang tercatat. Kemarin kita sempat bahas Hiparkia, dan itu sangat blurry ya, karena teks yang membahas dia itu sangat sedikit dan tercampur dengan literatur sastra gitu ya. Jadi nggak tahu mana Hiparkia yang eh, tokoh historical atau yang fiksi. Nah, tapi di Hipatia ini beda dikit ya namanya. Itu walaupun teks-teks primer juga hilang, tapi masih ada catatan-catatan mengenai komentaris dari Hipatia di bidang matematika, astronomi, dan di bidang filsafat pun kita masih bisa melihatnya dari eh, Neoplatonism ya. Neoplatonism itu sebenarnya term yang dibuat sama orang-orang kayak agak modern gitu, tapi dia di amplify sama Plotinus. Nah itu lumayan menarik again, apalagi di bidang filosofinya, karena eh, Plato dan Neoplatonis ini mereka lumayan mystical gitu ya filosofinya. Jadi ngomongin tentang divine the one gitu. Dan that's why tadi aku udah bilang di awal kalau mereka dekat dengan agama monoteistik atau agama Abrahamik lah ya gitu. Karena ya, oke, kita mulai. Yes, sebelum itu again kita nggak mentolerir pelecehan verbal atau kekerasan seksual dalam forum ini. Hargai seluruh pendapat, sama-sama belajar, nggak ada yang lebih superior atau inferior, dan jadiin forum ini ruang aman yang inklusif untuk semua orang. Kalau menemukan pelanggaran, silakan kontak Logos ID atau Forward Library yang bisa kalian temukan di grup WhatsApp juga kalau ada yang belum join. Yes, kita mulai dari latar belakang ya. Siapa sih Hipatia ini? Dia hidup di 300-an setelah Masehi atau eh, Kaman Ira ya. Nggak ditahu dengan pasti dia itu tepatnya tanggal berapa. Ya, bukan hal yang eh, concerning juga kalau sekarang, apalagi catatan-catatan masa lalu buram ya. Dan di Alexandria, Alexandria ini sebuah pusat pembelajaran ya selain Athena waktu itu. Nanti kita bahas lebih lanjut sejarah Alexandria juga. Dan dia satu-satunya perempuan di zaman kuno yang punya achievement sangat tinggi dalam bidang STEM dan filsafat. Di beberapa surat yang ditemukan antara Hipatia dengan muridnya, itu muridnya sangat menyanjung Hipatia ya, dan akhirnya Hipatia ketika berkelana atau ketika mengajar itu benar-benar rame. Dan muridnya itu bukan cuma dari Alexandria, tapi dari negeri-negeri seberang. Itu yang membuat kayak Hipatia ini sangat terkenal sebagai salah satunya sebagai pengajar ya. Eh, dan dari konteks sejarah, em, di zaman itu Alexandria ini ada masa transisi dari pagan ke Kristen. Dan itu lumayan kacau ya, karena di masa peralihan ini eh, ya banyak kalangan ekstremis Kristen di saat itu yang membakar buku-buku library segala macam, dan orang-orang dibunuh, dan itu membuat banyak pemikir yang akhirnya convert ke Christianity without them believe uh, in the Christianity gitu. Dan akhirnya si Hipatia dibunuh secara brutal, ditelanjangi segala macam pada tahun 400-an Masehi oleh eh, Christian Zealots ya, atau aku sebutnya gerombolan Kristen ini karena pengaruhnya dan kepercayaan pagannya. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya bukan cuman kepercayaan pagan, ada konflik politik juga di situ, karena salah satu murid Hipatia itu dengan lawannya mereka agak ada konflik lah ya, dan keduanya itu punya posisi yang tinggi di pemerintahan dan di keagamaan, jadi bishop di gereja gitu. Nanti kita bisa cek lebih jauh.
Dan ya ini warisannya ada eh, banyak ya. Jadi Hippati ini menjadi simbol dari reasoning, penalaran feminism. That's why jurnal feminist philosophy yang paling eh, banyak dipakai itu namanya Hypatia dari Cambridge. Dan juga kebebasan intelektual karena dia lumayan inklusif ya dibandingin dengan ayahnya. Ayahnya itu juga ngajar tapi buat kalangan orang kaya aja. Meanwhile Hypatia dicatat sebagai orang yang lebih inklusif ketika mengajar. Oke, oh aku ketinggalan. Apa itu Hypatia? Nah di sini ada yang udah baca belum? Arti kata Hypatia itu apa? Arti namanya. Ada yang tahu? Udah baca? Sudah baca? Keren sih menurut aku. Dan ini juga nah, artinya itu melambangkan filosofis ayahnya si Theon untuk membuat Hypatia menjadi seperti itu. The highest, that's right. Thank you Karania. Yes, the highest ya arti dari Hypatia. Itu very beautiful dan jadi simbol filosofis karena ayahnya itu sangat mencintai anaknya dan pengen anaknya menjadi yang terbaik, the highest gitu. Oke, dan iya ada catatan menarik dari jurnal dari paper yang aku kirimin. Di situ kalian bisa baca ada komentar dari penulisnya kalau bilang kematian Hipatia ini bisa dilihat sebagai akhir dari Great Age of Learning and Free Thought, Tolerance and Multiculturalism, and Roman Empire itself. Ini mungkin kalau teman-teman yang tertarik dengan eh, sejarah Roman Empire gitu, mungkin nanti bisa cerita lebih lanjut ya. Masa transisi Alexandria dan Kekaisaran Roma ini. Wanita Kristen, emang orang Kristen itu bangke. Padahal yang paling sering bahas Kristen kan Kristen ya. Nah, Alexandria. Aku juga baru eh, baca-baca lagi tentang Alexandria dan ternyata Alexandria ini didirikan, di-establish oleh seorang murid Aristotle bernama Ptolemy. Dan si Alexandria ini dibuat untuk menjadi rival dari Athena, menjadi sebuah top pusat pembelajaran intelektual yang juga eh, not only replicating tapi bisa juga surpassing ya Athena waktu itu. Dan dibuatlah Universal Library namanya Mauseon ya terjemahannya museum. Itu seperti Lyceumnya eh, Aristotle. Kalau ada yang belum tahu Lyceum Aristotle, silakan nonton episode pertama. Di situ kita udah mulai ada jembatan, ada koneksi-koneksinya ya, hubungan-hubungan beberapa yang kita udah bahas sebelumnya. Dan di museum ini dia bukan cuman ada galeri, tapi juga ada lecture hall, juga ada apartemen dan segala macamnya. Mungkin konsepnya ya kayak kayak universitas di US gitu ya, atau asrama di Indonesia yang eh, terutama liberal arts college, kalau liberal arts school gitu yang ya apartemen. Tapi juga Museum of Alexandria ini dibakar sama geng-geng Kristen saat itu. Setelah mereka mendapatkan eh, political and intellectual momentum. Yes, betul Kak Gebrina. Alexandria Library dibakar. Ya, ini kita banyak ngomongin. Aku lumayan ini tentang geng-geng Kristen yang membakar segala macam ini karena aku juga Kristen ya. Jadi aman lah ya. Nggak mungkin ditentang lah ya. Oke, kita sekarang masuk ke Theon. Jadi eh, si Alexandria ini emang ya bisa dibilang sangat jadi pusat intelektual karena pas Hipatia lahir itu Alexandria sudah berdiri sekitar 700 tahun. Jadi bayangin 700 tahun menjadi pusat pembelajaran gitu ya. Jadi that's why lingkungan Hipatia dilahirkan dan dibesarkan pun sudah didesain sebagai lingkungan intelektual gitu. Nah, lalu ada Theon, ini ayahnya Hipatia yang juga seorang matematikawan dan astronom terkenal.
Dia dicatat sebagai mantan kepala Museum Alexandria dan kepala terakhir, lead terakhir atau presiden terakhir dari eh, Museum of Alexandria. Theon ini sendiri juga banyak menulis komentari di untuk teks-teks matematika gitu ya. Yang paling terkenal adalah Almagesnya Ptolemy. Nah, kalau kalian pernah dengar sebelum eh, kita mempercayai kalau apa bumi ini mengitari matahari ya. Sebelumnya kan dipercaya sebagai matahari yang mengelilingi bumi. Nah, itu adalah karya dari Ptolemy yang juga akhirnya dikonstruksi ulang, bukan konstruksi, sudah dikonstruksi atau diperbaiki dan dikomentari oleh Theon dan juga Hypatia. Dan dipercaya buku ketiga si Almages ini sebenarnya ditulis oleh eh, Hypatia itu sendiri, bukan si Theonnya. Dan menariknya, Theon ini juga mendidik Hypatia dalam banyak hal, bukan saja tentang matematika, astronomi, retorika, berpikir kritis, tapi juga latihan fisik. Nah, di sini dibilang healthy body will keep intellect sharp. Jadi memiliki tubuh yang sehat juga membuat intelektualitas kita tajam gitu ya. Dan dicatatnya lumayan menarik. Ada hiking, riding horses, rowing, swimming. Itu mungkin kalau lihat kayak di lomba-lomba kalau di US gitu ya, universitas-universitas mereka banyak yang lomba hal-hal ini di Ivy League segala. Dan ya ada satu hal lagi yang menarik dari Theon ini. Dia pengen membesarkan Hypatia sebagai perfect human yang bebas dari kepercayaan dogmatis. Karena menurut Theon sendiri, all these dogmatic beliefs or dogmatic religion itu fallacious gitu ya. Dan akhirnya dibilang nggak ada sistem kepercayaan yang rigid yang bisa mengontrol Hypatia dalam kehidupan Hypatia ataupun action-action dari Hypatia. Nah, dia sangat membenci ya si dogmatik yang rigid ini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu dogma? Nah, mungkin boleh teman-teman share, menurut teman-teman apa sih dogma? Gitu. Boleh raise hand, boleh chat. Mending raise hand sih ngomong ya, biar nggak suara aku doang. Ayo, apa itu dogma? Taklid buta, semacam kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Oke, ada lagi, ada lagi. Apa itu dogma? Ini menarik ya, karena keyword dogma itu sendiri akhirnya yang menjadi ya bertransformasi artinya juga ya. Dari Kak Dimas, ajaran yang bersifat pokok, keyakinan fundamental mutlak otoritatif. Oke, ada lagi. Dogma, dogma. Kalau di Katolik mungkin konsep iman, kepercayaan. Oke, thank you teman-teman. Ya ini ada sebenarnya aku juga tertarik ya dengan pemakaian kata dogma di teks ini gitu ya. Dan kalau dicari di Merriam-Webster, dogma itu disebut sebagai something held as an established opinion, especially a definite authoritative tenet gitu ya. Atau bisa juga a code of such tenets, a point of view or tenet put forth as authoritative without adequate grounds. Kedua juga ada a doctrine or body of doctrines concerning faith or morals formally stated and authoritatively proclaimed by a church. Jadi ada eh, dalam pengertian sekarang gitu ya, dogma itu memiliki hubungan erat dengan otoritas, dengan power, dengan dominasi gitu ya.
Dan itu yang menurut aku juga menarik ketika si penulis paper ini memakai kata dogma ketika menjelaskan bagaimana Theon nggak mau membuat Hypatia eh, ada dalam bayang-bayang otoritas gitu. Dan yes, itu dari Theon. Nah, sekarang kita masuk ke kontribusi, kontribusi Hypatia. Kontribusinya ada 4 yang dicatat. Pertama itu udah bilang filsafat. Nah, di filsafat itu si Hypatia dia memimpin sekolah Neoplatonik di Alexandria dan menjadi perempuan pertama yang ditunjuk dengan dana publik. Dia juga ngajarin banyak filsafat Plato, Aristoteles, dan juga tujuan utama eh, highest human goal menurut Hypatia adalah the mystical union atau penyatuan secara mistis dengan yang ilahi atau nous gitu ya. Nous itu kalau dicatat sebagai the part of God thought to be pure intellect. Nah, ini bisa dilakukan dengan 3 hal untuk mencapai mystical union itu menurut Hypatia. Pertama, ada avoidance of indulgence, self-discipline, dan contemplation. Dan dalam hidupnya Hypatia pun makanya dia mempraktekkan asketisme, kontemplasi, dan ketelitian intelektual ini. Apa itu asketisme? Bisa cek episode sebelumnya. Enggak lah ya. eh Asketisme, coba teman-teman ada yang bisa jelasin apa itu asketisme? Yang mungkin yang udah ikut sebelum-sebelumnya juga. Dan di filosofi ini Hypatia bisa kita lihat dari segi Neoplatonis ya, karena di filsafat Neoplatonis itu konsep the one itu lumayan muncul secara berkala dan konsepnya menarik. Dia nggak bilang secara dia nggak bilang kalau si Duan ini yang ilahi ini menjadi pencipta dunia segala macam, tapi konsep yang menarik adalah the concept of inner and outer. Nah, inner outer ini eh, bisa bisa dianalogikan misalnya kalau ada matahari. eh, nah, matahari itu kan di dalam matahari itu ada nuclear fusion itu ya, tapi di luarnya dia menghasilkan cahaya dan segala macamnya. Pohon juga sama. Pohon itu di dalamnya punya suatu eh punya apa ya sebutannya? Pohon itu punya punya core-nya dan dia akhirnya menghasilkan buah dan di dalam dan di luar ini mereka itu saling terhubung dan saling eh, mengkonfigurasi gitu ya. Dan itu yang juga terjadi ketika kita mau memahami eh, Duan. Jadi dia nggak menjelaskan Duan sebagai orang yang punya yang bisa membuat semuanya dari awal, tapi lebih kepada Duan yang juga punya relasi dengan di outernya gitu ya. Eh, Nanti kalau teman-teman pengen lihat bisa cek di Stanford Encyclopedia Philosophy yang Neoplatonism itu lebih lebih jelas ya. Agak susah aku terjemahinnya. Nah, di selain itu Hypatia juga dalam bidang matematika menulis banyak komentaris tentang aritmetika dari Diophantus, Konex dari Apollonius, dan Almagest dari Ptolemeus. Ini yang tadi aku bilang eh, salah satu yang mencetuskan bahwa pusat tata surya adalah bumi gitu ya, atau matahari yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya. Pada awal ini baru dibantah berapa ribu tahun setelahnya. Bukan berapa ribu sih, seribuan, 1200, 1500-an gitu ya. Dan yang menarik si Hypatia ini juga banyak menghubungkan geometri, astronomi, matematika itu dengan sesuatu yang divine. Dan dia juga nyebut tentang divine geometri yang bisa dilihat memiliki prinsip-prinsip ilahi juga, holy principles. Dan astronomi pun dianggap sebagai a divine form of knowledge. Jadi ketika melihat alam semesta gitu ya, itu sebagai bentuk yang ilahi menurut dia. Dan bukan itu aja. Oh ya, ini juga di bidang astronomi. Ini masih perdebatan gitulah ya. Dia menemukan atau hanya memperbaiki instrumen-instrumen ini. Tapi
dapat dilihat kalau dia mengembangkan astrolabe untuk menavigasi angkasa pakai kayak bentuk jam yang ada dua runcing itu. Kalau pernah lihat teman-teman, nanti mungkin bisa cari juga astrolabe namanya. Terus juga hidroskop untuk water density ya, kepadatan cairan, dan juga sistem penyulingan air atau aerometer untuk eh, ya hidroskop untuk determine the gravity of liquids. Dan yang terakhir ada di politik. Nah, di politik ini jadi hal yang membuat Hipatia juga dibunuh ya. Karena dia itu merupakan, oh, sorry, sebelumnya eh, public lecture si Hipatia ini benar-benar disaksikan oleh banyak government officials, civil servants dari berbagai macam kalangan, termasuk orang-orang Kristen, orang-orang pagan yang belum atau yang udah convert dan lainnya. Dan salah satu murid si Hipatia yang paling dikenal itu namanya Orestes. Dan Orestes ini juga menjadi bishop ya dari gereja saat itu. Nah, akhirnya Hipatia pun menjadi penasihat Orestes juga dan banyak menengahi masalah-masalah sipil di Alexandria saat itu. Tapi sayangnya ada satu orang yang jealous sama Orestes, namanya Cyril. Cyril, ya ada power struggle lah di situ karena eh, dua-duanya mau memiliki kekuasaan yang lebih gitu ya. Dan akhirnya Hipatia itu pun terperangkap walaupun dia tidak terlibat secara langsung, tapi eh, dia di framing sebagai seorang sorcerer atau penyihir gitu ya. Karena dicatat orang-orang tidak bisa membedakan antara astronomi dan astrologi gitu. Jadi akhirnya dia dianggap sebagai penyihir yang ya tentu saja dibilang sesat segala macam, dan akhirnya dia dibunuh dan dibakar. Jadi ada yang menarik ya di masa ini di hidup Hipatia. Jadi ada masa pergantian, ada museum sekolah yang dibakar, library perpustakaan yang dibakar, tapi juga manusia pun juga dibakar sebagai seorang intelektual. Padahal saat itu Hipatia sudah sangat terkenal sebagai one of the most famous intellectuals gitu ya. Tapi at the end dia masih dibakar karena orang-orang nggak bisa membedakan um, ya again astrologi juga masih gampang dimainin oleh orang-orang yang berkuasa di politik segala macam. Nah itu dari Hipatia sampai saat ini ada teman-teman yang mau discuss dulu atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke discussion questions. Harus udah nggak ada sih. Oh, sorry, masih ada insight lagi. Nanti sambil teman-teman chat ya kalau ada yang eh, mau dieksplor. Nah, di Insight ini dia punya model pendidikan yang menarik ya. Dia bangun komunitas pembelajaran interdisipliner karena dia sendiri pun multidisipliner eh, dari filosofi ke science ke eh, physical regimen segala macam. Dan juga membimbing siswa lintas agama. Karena saat itu dalam konteks Alexandria saat itu eh, biasanya ya orang-orang pagan hanya akan mendidik orang pagan, dan Kristen hanya mendidik orang Kristen. Sama kayak orang kaya mendidik orang kaya lainnya. Jadi ada bubble gitu. Tapi dia make it more inclusive. Ada cerita juga tentang genre akademisi karena si Hipatia ini merasuki ruang yang didominasi laki-laki, yaitu the public life, the public intellectual life gitu ya. Dimana ya dalam sejarah kita dicatat kalau perempuan itu ranahnya domestik, mereka nggak bisa memasuki ruang-ruang eh, publik. Dan eh, ini yang jadi refleksi gitu ya. Saat ini bagaimana dengan ruang-ruang yang didominasi laki-laki juga, terutama di bidang STEM. Eh, kalau di kalau di sekolahku sendiri mungkin udah diverse banget ya. Kayak kemarin ketemu teman-teman astrofisik gitu, banyak banget perempuannya juga. Di Space Initiative juga banyak perempuannya. Filsafat tuh banyak perempuannya. Tapi kalau di Indonesia masih banyak ya eh, subjek-subjek yang male dominated ini. Dan juga anti-intelektualisme karena kematian Hipatia mencerminkan ketidakpercayaan modern terhadap para pakar.
menyoroti bahayanya mengisolasi akademisi. Ini catatan yang menurut aku menarik dari paper ini juga gitu. Oke, nah ada pertanyaan diskusi sih yang bisa kita bahas mungkin ya beberapa waktu ke depan. Pertama, nah Hipatia ini dibunuh oleh para ekstremis agama Kristen ya saat itu. Dan Indonesia sendiri kita nggak bisa pungkiri punya sejarah yang menghadapi ketegangan antar umat beragama. Atau kalau mau ditarik lebih jauh, bukan hanya umat beragama tapi juga umat kepercayaan. Kalau teman-teman pernah dengar beberapa waktu lalu masyarakat adat itu banyak yang eh, kayak dilawan ya, diserang ketika mereka menjalankan ritual adat mereka. Karena dianggap sebagai sesuatu yang sesat segala macam. Padahal kepercayaan adat itu sudah ada dari jauh sebelum agama-agama Abrahamik masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih komitmen Hipatia sebagai pendidik dapat menjadi strategi untuk memperkuat inklusivitas kepercayaan termasuk adat. Dan yang kedua, Hipatia menggunakan pendidikan untuk melawan otoritarianisme agama. Nah, peran apa yang seharusnya dimainkan pendidik dalam membela pluralisme ini ya? Karena eh, yang yang menarik adalah bagaimana Hipatia itu pengen secara halus atau tidak halus melawan this rigid belief system yang kalau dari kata ayahnya itu fallacious buat hidup manusia gitu ya, dan bakal mengontrol hidup manusia. Jadi bukan kita yang punya kontrol sepenuhnya, tapi ada satu sistem yang eh, akhirnya mengontrol kita. Bukan hanya itu ya, kalau di konteks ini lebih parah ya, otoritarianisme agama. Kita yang ya. Nggak tahu. Oke, kalau gitu aku bisa buka forum buat diskusinya. Boleh, teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau berpikir terlebih dahulu? Coba aku lihat catatan lain ya. Ada yang terlewat tidak ya? Yes, harusnya itu. Nanti kalau teman-teman ada yang udah baca dan ada yang terlewat, kabarin aja ya. Oke, dari Kak Falikul boleh. Mungkin boleh perkenalan sekalian ya. Eh, oke boleh. Saya Vali, saya guru di Bandung, guru matematika, sekaligus volunteer di bidang perdamaian, namanya Global Peace Youth Indonesia Chapter Bandung, di bawah Global Peace Foundation Indonesia. Nah, aku pengen jawab yang pertanyaan kedua, yaitu peran apa yang seharusnya dimainkan pendidik dalam membela pluralisme. Jadi aku tuh mulai ngajar dari tahun 2017, terus tahun 2018 itu kan aku masih sampai sekarang masih baru pertama kali ikutan volunteer di bidang perdamaian, dan itu juga pertama kalinya aku paham tentang cara menghormati tempat ibadah agama-agama lain selain agamaku, yaitu Islam. Hmm. Karena di Global Peace Youth Indonesia itu salah satu bentuk proyek perdamaiannya adalah em, toleransi antar umat beragama kalau di Indonesia. Karena di tiap negara itu beda-beda bentuk peace project-nya. Di Indonesia lebih ke toleransi antar umat beragama. Nah, bagi saya yang kuliah di di kampus yang mayoritas Muslim, terus saya juga background-nya dari pesantren, itu hal yang baru banget, Hmm. dan saya mencoba berani untuk memahami dan mempelajari bagaimana menghormati dan cara ibadah mereka itu pengennya dihormati dalam bentuk cara apa gitu sama orang luar. Nah, karena itu pada tahun itu 2018 itu ada program dari pusat dari Global Peace yang di Jakarta, namanya Millennial Peace Festival. Jadi saya bawa itu ke sekolah saya gitu Hmm. untuk diperkenalkan awalnya awalnya kalau awalnya karena itu baru banget masalah apa sih yang Pak Anies sama Pak Ahok itu kalau nggak Hmm. salah itu panas banget sampai ke sekolah ceritanya. Jadi pada saat membawa proyek tersebut, jadi anak-anak itu nggak hanya dikasih pematerian tentang toleransi antar umat beragama, terus habis itu cara menangkal berita-berita radikal, itu rencananya mau diajak cara menghormati tempat ibadah di sekitar Bandung gitu. Tapi ternyata ditolak mentah-mentah sama sekolah karena Oh, takut anak-anaknya bakal pindah agama.
Tapi saya paham gitu, maksudnya saya akui bahwa masih ada ketakutan seperti itu dari pihak sekolah, apa namanya, eh, anak-anak belum ajak gitu ya masalah apa namanya keimanan mereka. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi mereka masih menerima gitu apa namanya proyek yang saya ajukan ke sekolah, yaitu adanya Millennial Peace Festival di sekolah. Terus mereka diajarkan caranya apa namanya membentuk kelompok-kelompok yang plural dari banyak agama, dan dari situ tuh anak-anak jadi paham gimana caranya banyak kabar-kabar berita di media sosial yang malah memperpanas gitu ya antar umat beragama, itu bukan malah saling memeluk kayak gitu. Mereka belajar banyak. Terus selain itu saya juga sebagai pendidik itu nggak berhenti di situ. Saya juga sama anak-anak itu bikin komunitas ceritanya. Jadi kan kalau di apa di sekolah itu kan sering terjadi perundungan ya dalam bentuk apapun, termasuk masalah agama tersendiri. Bahkan mereka kebanyakan itu yang sesama agama itu lebih kumpul ke agamanya lagi gitu. Kalau saya lihat sebagai guru ya, nggak terlalu campur. Jadi dan ada apa ya, nggak sampai ada, saya nggak pernah dengar ada pembulian masalah agama, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di selain apa yang saya observasi gitu selama di kelas. Tapi saya yakin bahwa kalau seandainya siswa dilibatkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di sekolah, akan lebih apa ya, lebih safety gitu, termasuk menerima pluralisme kayak gitu. Jadi saya bikin komunitas namanya Lihat Sekeliling, yang di bawahnya anak-anak SMA untuk membentuk si safe place for students kayak gitu. Nah di situ kita bicarain apapun, terus gimana caranya ngebentuk agen-agen anti pembulian ini untuk menciptakan di kelas-kelas mereka tidak ada pembulian, termasuk kepercayaan yang mereka miliki. Dan lucunya tuh waktu mereka saya ajak ikutan apa ya kayak konferensi internasional gitu, mereka ya delegasinya, saya panitianya waktu itu campur dari banyak negara. Terus ada salah satu mahasiswa dari Jepang tuh nanya, "Nah, apa pendapat kalian tentang jika ada salah satu teman kalian yang LGBT gitu ya?" Terus dia menjawabnya secara agama, karena emang agama apa namanya kita diajarkan memahami secara agama dulu. Kalau di agama saya nggak boleh, kalau apa namanya tentang LGBT itu, tapi bukan berarti saya membenci atau mengolok-olok apa keputusan dia untuk melakukan itu. Jadi masing-masing aja itu. Tapi saya tetap berteman kayak gitu. Jadi saya cukup apa ya punya harapan gitu sama murid-murid yang saya pegang ini, dan kedepannya generasi ke depan mereka lebih terbuka sama apa ya namanya sosial media, ke ilmu pengetahuan, mereka banyak baca dan mereka lebih aware terhadap pluralisme juga begitu. Thank you Kak Iya. sharing ya. Dan ya itu Iya. pembahasan ini menjadi penting ya di Indonesia karena sebenarnya kalau dilihat-lihat ya dari segi politik segala macam lumayan relevan ya kalau di Indonesia. Dan bagaimana pendidikan bisa menjadi jembatan untuk rekonsiliasi berbagai jenis kepercayaan yang sebelumnya selalu dipertentangkan gitu ya. Padahal eh, tidak. Oke, ada chat dari Kak Lutfina. Hipatia ini kan memeluk kepercayaan pagan, tapi didetailin nggak kepercayaannya apa exactly yang dia peluk. Tapi posisinya tinggi di kehidupan publik Alexandria. Berarti dia basically kayak orang minoritas di kalangan mayoritas yang tegang secara sosial dong ya. Iya, dia cuma ternyata sebagai Neoplaton ya. Dan kayaknya konsep agama itu juga bukan hal yang muncul di secara gamblang di zaman itu. Dan again kepercayaan dia, dia percaya sama the divine ya, the one itu. Tapi dalam konsep yang lebih abstrak sih, bukan lebih rigid dan ya di Neoplatonisme itu ya. Dia juga mereka percaya atau membahas banyak tentang theory of forms, theory of matter gitu. Tapi itu bisa dibaca lebih detail nanti di uh, Stanford on Encyclopedia Philosophy. Lumayan tadi aku baca sedikit, lumayan oke sih penjelasannya. Dan iya dia eh, dibilangnya sih karena dia sangat engaging, karismatik segala macam dan populer juga. That's why mereka sangat si Hipatia ini sangat disukai oleh orang-orang Kristen gitu ya, yang saat itu menguasai Alexandria.
Dan itu juga membuat menarik sih. Ada catatannya juga kalau teman-temannya Hipatia itu banyak yang convert ke Christianity, tapi Hipatianya nggak convert, tapi dia masih aman juga gitu. Sampai sebelum dia dibunuh ketika Orestes bersih tegang dengan Cyril. Oke, kita ke Kak Dimas dulu. Monggo. Oke, terima kasih Kak Nathan. Untuk pertanyaan pertama seputar inklusivitas ya termasuk adat, saya punya pengalaman sekitar 2 tahun ini ya. 2 tahun ini ikut riset untuk warga adat Sunda Wiwitan ya, di sekitar Jawa Barat. Mereka itu masih mengalami diskriminasi administrasi ya. Jadi sebelum sebelum soal hak eh, layanan pendidikan dan lain sebagainya, mereka masih punya problem soal administrasi kependudukan. Misalnya walaupun sejak era Presiden Gus Dur itu kolom apa selain Konghucu yang ditambahkan sebagai salah satu agama yang diakui, kalau tidak salah ada putusan MK ya soal harus diisi kolom agama bagi penghayat kepercayaan yang sebelumnya strip atau kosong, putusan MK menyatakan harus diisi penghayat kepercayaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ternyata di lapangan itu masih banyak ya sebenarnya warga adat Sunda Wiwitan itu yang masih belum punya KTP, belum punya buku nikah, ya tidak punya akta kelahiran, sehingga dokumen-dokumen administrasi itu masih menggunakan pencatatan adat. Efeknya adalah mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa mengakses layanan kesehatan, layanan perbankan, dan lain sebagainya. Dan kemudian karena diskriminasi administrasi itu akhirnya terhubung ke diskriminasi kultural ya. Misalnya pasangan yang tidak punya buku nikah itu kalau mayoritas di situ Islam kan dianggap sebagai kumpul kebo ya, semacam itu atau berzina dan lain sebagainya. Kemudian belum anak-anak SD yang secara keimanan mereka meyakini kepercayaannya gitu kan, tapi di sekolah disuruh praktek sholat misalnya atau disuruh membaca kitab suci misalnya gitu kan dengan alasan efektivitas pembelajaran itu udahlah ikut aja di situ. Jadi anak-anak kecil ini hafal surat-surat pendek, bisa bisa sholat gitu ya, tapi di hati mereka itu ya tetap sebagai seorang penghayat kepercayaan, dan setiap maghrib dan subuh mereka ibadah sendiri ya namanya olah rasa kalau tidak salah. Jadi untuk membuka inklusivitas pendidikan atau pembelajaran, kalau saya pakai contoh Sunda Wiwitan ini terlebih dahulu harus didobrak permasalahan administrasinya ya. Setelah itu baru kita bisa tuh dengan didobrak masalah administrasi, masyarakat ini akan bisa dengan sendirinya mengakses layanan pendidikan termasuk pendidikan agama. Struktur kurikulum sekarang kan tidak menyajikan ya, tidak memberikan ruang untuk pendidikan agama dari penghayat. Jadi supply untuk pelajaran agamanya itu disuplai oleh pusatnya di Kuningan itu. Jadi di Kuningan itu mensuplai soal-soal untuk para penghayat kepercayaan atau komunitas mereka membuat membuat sekolah sendiri ya khusus untuk penghayat, sehingga semua semua warga adat di situ dari berbagai wilayah sejauh barat itu sebagian besar sekolah di Kuningan gitu. Jadi ada problem diskriminasi administrasi di situ ya. Tapi nanti kalau menjelang pemilu kayak kemarin kan Nathan, itu kalau bahasa Brebesnya itu gimana ya? Dilalah itu. Dilalah itu apa ya? Tiba-tiba bisa nyoblos semua gitu loh. Jadi mereka nggak punya KTP, nggak punya data administrasi, tapi giliran pilkada, giliran pilpres, pileg mereka bisa nyoblos semua gitu loh. Jadi para para anggota calon anggota DPR tuh ke situ semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal melawan otoritarianisme agama ya. Saya ingat PBNU itu waktu forum G20 itu bikin forum namanya R20 kalau nggak salah. Di Hmm. situ mengundang sejumlah tokoh agama ya, tokoh agama dari 20 negara G20 ini untuk jujur dengan masalah interpretasi agamanya gitu. Jadi saya membayangkan di situ baik mungkin iya agama-agama besar atau mungkin agama-agama
minoritas di berbagai negara itu jujur tentang interpretasi. Misalnya kalau di Islam, interpretasi soal posisi perempuan, misalnya interpretasi soal posisi laki-laki, interpretasi soal berbagai macam hal, misalnya kan masih banyak yang bermasalah ya, nasionalisme dan lain sebagainya itu dibahas di forum itu. Tapi sayangnya hasil forum itu berbayar ya, maksudnya nggak open access tulisannya. Kemudian pluralisme agama itu juga sempat bermasalah ya di Indonesia, yang kemudian melahirkan beberapa tokoh seperti Buya Syakur, Ulil Absor Abdallah yang gerakan jaringan Islam liberal itu. Kemudian Kiai Hussein Muhammad yang berusaha mencari kaidah-kaidah hukum Islam tentang posisi perempuan ya, terus dia nulis buku tentang fikih perempuan gitu. Dan terakhir mungkin tadi saya setuju sama pengalamannya Kak Falikul ya soal keterlibatan peserta didik dalam ruang-ruang inklusif ya, ruang-ruang plural itu. Di sekolah saya juga kadang agak susah tuh memasukkan unsur-unsur non agama seperti adat budaya gitu karena dianggap itu bertentangan dengan agama, tapi mungkin itu bagian dari apa yang harus kita kerjakan ya setelahnya. Oke, itu aja Kak Nathan, terima kasih. Yes, thank you Kak Dimas. Menarik ya kalau tadi melihat ada masalah struktural dari atas ke bawah gitu ya, yang top down dari administrasi. Tapi eh, ada gak ya sesuatu yang bisa secara pragmatis dilakukan gitu ya sebagai pendidik? Karena ya pendidik itu kan masih punya a bit of power buat challenge daripada si muridnya sendiri, dan apa yang eh, probably ngelawan atau hal lain. Dan ya tadi menarik ya, ketika disebut eh, interpretasi gitu ya. Karena di zaman Alexandria di zaman Alexandria pun ada seharusnya interpretasi-interpretasi berbeda pemahamannya akan Alkitab waktu itu ya, karena dia negara Kristen. Nanti mungkin kalau teman-teman yang belajar Christian Antiquity boleh jelasin. Tapi ya itu menarik ya. Tadi aku juga sempat lihat ini sih. Tadi karena disebut Kak Dimas nyebut eh, tentang posisi perempuan juga. Aku ngelihat ada banyak artikel juga dari Mbak Laila Fitriah ya. Kalau ada yang tahu, yang dulu PhD di Notre Dame. Dia ternyata banyak bikin artikel tentang religious peace building in post-war, dan dia eh, Muslim theologians gitu ya. Interstitial theologian, interreligious reconciliation gitu-gitu. Nanti mungkin kita bisa ajak Mbak Laila buat ngomongin ini ya. Karena menarik sih, eh, the concept of peace building, the pluralism, dan segala macam ya. Di Kak Hafni ada chat, yang unik adalah membuat komunitas di mana pendidikan biasanya ini hanya ada di ruang kelas. Komunitas ini bisa dimasuki oleh siapapun tanpa memandang background agamanya. Yes, itu menarik sih. Di kotaku sekarang tinggal itu ada namanya People's Forum ya. Dia satu tempat gitu. Isinya ada library gratis, ada tempat kopi gratis, dan hampir setiap hari ada acara-acara gratis buat membahas tentang politik, membahas tentang pendidikan segala macam. Dan itu akhirnya jadi melting melting pot lagi ya itu di sana. Dan nggak peduli background sama sekali. Ya, actually sekolah pun udah nggak peduli background sih di sini. Dari Kak Lutfina, anyway, kalau melihat Hipatia sebagai posisi pendidik dari kalangan kepercayaan minoritas, selalu melihat kondisi Indo saat ini, tetap rasanya beban terbesar untuk inklusivitas dari pihak yang lebih berkuasa secara sosial atau mayoritas. Menjadi menonjol sebagai pemilik identitas minoritas, apalagi sering beradu kepala dengan orang-orang dari pihak mayoritas di kancah sosiopolitik, tentang meletakkan target di punggung sendiri. Yes, benar. Eh Ya itu yang menarik ya eh, di di sebuah masyarakat, society yang punya pemikiran background yang sama, dan itu di mana-mana ada satu dua orang yang menurut saya menjadi challenging ya, karena
Yang di-challenge bukan cuman pemikiran atau ya pemikiran tapi juga struktur politik tadi seperti yang Kak Dimas bilang juga. Membahas urusan admin untuk data masyarakat penghayat kepercayaan berarti mengangkat isu diskriminatif struktural dan pemerintahan dan aparat pemerintahan juga. Yes, itu juga menarik ya. Emang kenapa sih harus ada kolom agama ya di KTP? Melawan lewat gerakan-gerakan di luar kelas. Nunggu pemerintah kelamaan. Mbak Laila Fitri bagus tuh. Mau. Yes, Mbak Laila Fitri. Iya, ini aku jadi ngestalk ini ya. Mbak Laila Fitri. Dan wah, kita jadikan itu. Collab sama Mbak Laili. Jujur aku pernah di Aceh dulu komunitas salaf sering punya dakwah di masjid, tapi mereka diusir kan dianggap sesat dan bawa ajaran Wahabi. Yes, dan internally pun konfliknya sama ya. Di Kristen pun juga banyak sih. Ada gereja yang dianggap liberal, sesat, ada yang konservatif, fundamentalis, terlalu tekstual, apa segala macam. Terjadi di mana-mana. Mungkin pertanyaan mesti diubah ya, bukan cuma membela pluralisme, tapi lebih dalam lagi ya. Di agama yang lebih kecil pun juga banyak konflik atau tension ini ya. Kata Kak Dimas, meskipun persoalan struktural bukan berarti kita tidak punya ruang untuk bergerak. Buktinya beberapa komunitas adat membuat sejumlah program untuk mengatasi persoalan sendiri, sembari memperjuangkan haknya secara struktural. Yes, betul. Meskipun sama Muslim, tapi menjadi salaf di Aceh tetap dianggap minoritas. Memakai cadar hitam dan gaun panjang sering jadi sorotan dari orang umum. Thank you sharing. Ini dari Kak Kristan nih. Gak tau ini out of topic atau enggak, tapi kadang aku ngerasa konsep toleransi beragama itu problematis. Ya, paradox of tolerance ya. Kalau kata siapa tuh? Paradox of tolerance. Karl Popper. KBBI mengartikan toleransi gini, sifat atau sikap toleran. Batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Wih, kenapa tulisan penyimpangan yang masih dapat diterima ya? Dalam pemahaman seperti ini, sekadar nggak merusak rumah ibadah, agama yang berbeda aja udah hitungannya toleransi beragama. Berasa segitu bare minimumnya. Jadi bener dalam pendidikan itu harus ada perjumpaan yang benar-benar, nggak cuman konsep teori toleransi beragama. Yes. Betul, betul, betul. Tadi yang menarik ya, peace building dari ngelihat dari eh, ibadah agama lain atau kepercayaan agama lain. Itu juga bisa mendemolis semua stigma yang dibangun belasan tahun mungkin ya dalam hidup manusia. Bukan didemolis apa abolish atau apa ya sebutannya. Iya, Karl Popper ya. Kalau toleransi yang tanpa limit jadi destruction of tolerance itself gitu. Tapi ternyata beda. Ini ternyata ngomongin KBBI. Aneh ya, kenapa ada tulisan penyimpangan gitu ya? KBBI ini banyak arti-arti yang kurang ya. Yang bagus tuh sebenarnya kalau buat definisi tuh Oxford English Dictionary OED ya. Dia bahas dari etimologinya. Dari tahun 1200 arti kata ini tuh apa, terus berubah jadi apa, ada pergantian maknanya gimana gitu. Wah, itu dictionary bener-bener dictionary tuh. KBBI harus direformasi nih kayaknya. Banyak bahasa Indonesia punya limitasi penerjemahan personally yang kurang pas. Makanya sering pakai istilah Inggris dan ikutin Ivan Lendin. Oh ya. Ivan Lenin apa namanya siapa sih? Lanin. Ivan Lenin udah tinggal mau aja nih. Nggak sabar bahas Lenin. Iya, nanti kita bahas Lenin nih. Lenin juga punya konsep pendidikan yang menarik sih. Ntar ya, jadi Marx Lenin Maois ya kita. Kontemporer udah batch keberapa nih? Lihat postingan tentang Christian staff aja banyak yang komen toleransi. I don't get the point. Ah, dari Kak Yovita. Aku mikirnya kalau ngomongin isu masyarakat ada juga penting ngomongin perebutan lahan mereka. Cuman aku mikirnya kuat banget agama ini dipakai karena selama ini kayak sesignifikan itu agama. Yes, bener bener bener.
Kemarin aku sempat baca, aduh lupa ya, paper apa ya. Dia juga ngomongin eh, tentang perebutan lahan ini sih dan agama ya. Karena dia kayak bahasnya dari historical gitu. Jadi di suatu di suku di Sumba, studi case dia itu dulu eh, sinkretisme itu adalah hal yang normal gitu ya. Jadi ketika ada mereka ada kepercayaan kepercayaan adat yang ya ekologi, yang ekologis banget, cosmic balance segala macem. Terus masuk ya Kristen masuk, Islam masuk apa gitu. Dan akhirnya mereka mencoba untuk syncretize kepercayaan mereka tentang ecological balance dengan eh, agama-agama yang mereka baru tahu ini gitu ya. Dan itu lumayan menarik ya karena itu nggak membuat mereka menjadi kehilangan kepercayaan adat dan tetap menjaga kelestarian lingkungannya gitu. Nah, aku nggak tahu, mungkin agama itu juga dipakai sebagai alat buat quote and quote mengekstraksi sumber daya ya. Karena kalau nggak tahu kalau di Islam ya, kalau di Kristen kan ada ayat buat kita harus apa tuh, eh, mengurus apa sih di di kejadian lama nggak baca ya. Kita ya punya power untuk apa ya, Kak Kristen tahu nggak Kak Kristen atau yang lain yang kalimat pastinya itu buat mengontrol atau buat apa, taklukkanlah dan kuasailah itu ya, dia ada term ini Kejadian 128. Emang paling pas nih kalau nanya Kak Kristen nih. Jadi in some way itu jadi dijadikan alasan, oh iya, sumber daya ini kan ya ada untuk kita bisa berbuat hal yang lebih baik ke depannya. Jadi kita bisa ekstraksi karena itu sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita gitu gitu. Dan akhirnya itu yang juga menyingkirkan kepercayaan adat kalau dalam hal kelestarian lingkungan. Jadi ya again, agama itu bisa jadikan tools kalau dari stretching Kak Yovita ya, perebutan lahan gitu. Dalam interpretasi yang moderat ya bukan penguasaan tapi penata layanan. Ya, terjemahan pun juga interpretasi ya kalau ini. Tapi ya itu juga menarik sih. Mungkin nanti kita bisa lebih lihat lebih jelas pas sudah bahas tentang Marx kali ya. Karena dia juga ngejelasin tentang eh, apa, ekspropriasi lahan, terus agama juga. I, yang paling ngeri sih ini ya tulisan dia di On the Jewish Question nih. Kalau ngomongin tentang agama, toleransi segala macam gitu. Kalam boleh, kalam. Alright, thank you. Ini kedengaran Yes, kak ya? kedengeran nggak? Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan diskusi, saya ada pertanyaan juga ini terkait dengan Hipatia. Saya juga udah baca, tapi saya masih blur sebenarnya. Dia itu dibunuh sebabnya karena apa ya? Itu mungkin apakah dibunuh karena dia perempuan, kemudian karena melawan patriarki, atau karena ideologi politik, agama, atau seperti apa, itu saya masih belum. Mungkin bisa kita diskusikan kalau ada teman-teman yang ingin memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Saya belum nemu tadi itu karena kalau alasannya tadi yang terkait dengan astronomi kayaknya belum memuaskan ya bagi saya, tapi mungkin ada hal-hal lain di luar itu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang ini ya, bagaimana melawan otoritarisme dalam agama, sebenarnya agak sulit ya, karena undang-undang kita sendiri itu, kalau kita lihat tujuan pendidikan misalnya di dalam kurikulum, dari masa ke masa, meskipun selalu berubah, tapi bertujuan pada satu itu kepada Pancasila. Sedangkan di Pancasila itu fokusnya selalu pada monoteisme. Ketika kita berbicara monoteisme, otomatis politeisme atau apapun itu tidak ada ruang untuk mereka. Nah, ketika kita masuk di kelas-kelas misalnya, itu pun agak sulit untuk diterapkan untuk membantu ya, untuk membantu khususnya yang uh, pahamnya bukan yang monoteisme. Nah, itu uh, yang saya perhatikan ya di Indonesia khususnya.
Mungkin agak beda di US ya atau di negara lain yang they don't care tentang agama apapun. Tapi mereka sangat menghargai. Contoh di Australia, uh, misalnya uh, anak-anak tidak ingin ke sekolah karena mereka ingin lebaran, itu that's okay. Tapi minta izinnya bukan ingin Idul Adha atau Idul Fitri, tapi minta izinnya sebagai cultural. Jadi apapun agamanya, eh, ingin minta izin untuk melakukan itu, silahkan. Dan itu diakui sebagai alasan untuk meninggalkan kelas. Jadi mau dia dari Bangladesh, dari India, dari Indonesia, dari manapun, mereka ingin merayakan kepercayaan mereka itu diakui. Jadi di kelas itu sudah seperti itu dan itu mungkin agak sulit ya karena yang diakui hanya beberapa agama sehingga kepercayaan-kepercayaan bahkan ada kepercayaan agama, misalnya ketika kita di sekolah negeri kemudian ingin merayakan keagamaan kita itu akan sulit karena tidak diakui sebagai tanggal merah misalnya. Nah itu menurut saya bentuk diskriminasi juga. Nah, jadi sebagai pendidik kalau bisa ya, misalnya eh, kalau di Indonesia sebagai pendidik eh, agak pragmatis tapi bisa dilakukan sepertinya kalau misalnya sebagai guru bisa memberikan izin kepada siapapun yang ingin merayakan agamanya masing-masing tanpa perlu melihat tanggal merah. Apakah itu diizinkan oleh Dignas, apa diizinkan pemerintah itu menjadi tanda tanya, tapi mungkin itu hal yang bisa dilakukan. Eh, Kemudian apalagi ya, saya lupa tadi. Mungkin cukup sekian dulu, nanti mungkin saya keingat akan lanjut lagi. Oke, thank you, Kak Nathan. Thank you, Kak Alam. Iya, kalau buat tentang kematian Hipatia itu, eh, dia emang ada berbagai historical accounts ya, yang nggak tahu tepatnya seperti apa karena itu kejadiannya juga berlapis gitu ya. Jadi yang pertama, eh, sebenarnya yang teori pertama itu karena pure konflik antara Orestes sama Cyril itu. Karena eh, konfliknya kan konflik buat kekuasaan ya. Eh, dan juga yang tadi astrologi sebenarnya beberapa paper lain tuh juga nge-stretch ke eh, penggunaan eh, apa ya, astro apa si alat astronominya si Hipatia tuh yang namanya apa tadi ya, astrolab ya, astrolab buat penanggalan gitu. Dan itu tidak cocok dengan eh, sistem penanggalan Kristen saat itu karena perbedaan di hari Paskah segala macam. Jadi dia sebut sebagai pagan yang ya akhirnya ditarik menjadi penyihir segala macam karena dia mau apa ya, ya dia tidak setuju dengan penanggalan Kristen saat itu gitu. Dan nggak ada sih yang menyebutkan kalau dia dibunuh karena dia perempuan gitu. Karena gen dia sangat dihormati ya di masyarakat saat itu ya. Eh, dan murid-murid dia pun banyak yang beragama Kristen. Jadi most probably itu antara si konflik antara kekuasaan si Cyril dan Orestes atau itu propaganda ya. Propaganda kalau dia seorang penyihir yang menggunakan alat astronominya dia itu untuk men-challenge penanggalan Kristen yang akhirnya bikin Christian Zealot saat itu membunuh dia gitu. Oke. Oh iya dan tadi jawaban ke alamat takdir juga bikin aku ini lagi ya. Kalau di sini tuh penting makanya pakai culturally sustaining pedagogy. Jadi whatever culture yang kalian mau bawa itu yang harus disustain gitu. Sustain means bukan hanya dipreservasi dan dipercayai juga, tapi juga harus kayak di ya di sustain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kepercayaan adat yang ternyata seksis, nah itu juga kepercayaan adatnya yang harus dipikirkan ulang gitu ya. Jangan sampai yang seksis-seksis misoginis pun dibawa juga sampai kehidupan dia di saat ini gitu. Itu yang ngebuat mungkin jadi lebih inklusif ya karena nggak ada
satu dogma tertentu, tapi lebih ke culture secara abstrak, culture masing-masing bebas yang harus ke-sustain ke bidang-bidang tertentu. Misalnya nggak boleh ableis, nggak boleh seksis, nggak boleh misoginis, nggak boleh apa gitu. Itu ada catatannya ya, kalau di kurikulum di New York State. Mereka Kristen. Makanya kadang aku ngerasa rekan-rekan aktivis yang progresif, kiri, perlu lebih jauh menjangkau konsep agama untuk dipertautkan dengan perjuangan-perjuangan terutama terkait lingkungan. Supaya diterapkan. Yes, that's right. Setuju banget. Karena eh, nggak bisa dipungkiri ya, agama itu menjadi sangat powerful di Indonesia. Dan agama pun sebenarnya bisa jadi pembawa pesan ini ya. eh, Preservasi lingkungan, peace building, dan segala macamnya. Jadi bukan hanya dari politik yang keras gitu ya. Oke, ada lagi. Kak Yovita, aku nggak tahu ini nyambung atau enggak, but I kinda try to draw the line. Aku sempat kepikiran pas Hipatia ini dibilang witch. I mean kalau ngomongin witches dan semua perempuan itu tuduh witches, Sylvia Federici ngomongin kalau ada witch burning juga ngomongin perebutan lahan dan penyingkiran perempuan yang miskinan perempuan. Oh, that's right. Salah satunya menyingkirkan ini juga dari menjahatkan konsep gosip. Gossips used to be known as women passing down the knowledge, tapi kemudian dilihat kalau ini jadi hal yang mengganggu power waktu itu. I mean, taktik ini juga dipakai buat basically silencing women, semua gerakan pas digerwani juga sih. Yes. Oh, menarik nih. Kita bisa telah lebih lanjut ya. Dan iya di Gerwani itu parah sih ya, karena ada satu eh pokoknya kalau kalian tahu apa ya, ada yang tahu gak ya dokumen-dokumen CIA ini yang setelah 30 tahun, setelah berapa tahun dipublish keluar, itu ada yang ngomongin Gerwani itu sih. Dan kalau nggak salah, iya itu secara terang-terangan dibilang gitu ya. Eh, iya ada pembunuhan tapi harus ada narasi juga kalau Gerwani ini apa ya mengkuliti sampai habis, dagingnya dicopotin terus harus dibakar, orang apa yang dibakar segala macam gitu gitu. Itu ada narasi-narasi dan itu semua jelas di di desain gitu ya. Dan itu terjadi juga bukan cuma di Gerwani tapi juga di negara-negara lain yang ada anti-communism massacre yang dalangnya tetap CIA juga. Ada nama dokumen yang aku lupa. Dan itu volumenya banyak banget, tentang Indonesia pun banyak. Yang akhirnya jadi salah satu sumber buku-bukunya John Rusa sama Vincent Bevins juga ya. Aduh lupa namanya apa. Mungkin bisa lihat juga ya gimana framing terhadap perempuan di berbagai negara gitu, dipakai. Buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan pernah bahas tentang penyihir-penyihir perempuan yang dibakar karena dianggap menentang nilai budaya saat itu. Kenapa? Saat itu penyihir tidak menikah dengan laki-laki, intelektual, dan ya, it is not what women supposed to be during that time. Hypatia really reminds me of that history and turn out it's related to that too. Ini buku Esther Lianawati. Emang menarik ngebahas Hypatia dari angle feminis. Betul. Bukunya juga banyak mention buku-buku feminis yang bisa jadiin. Yes, Hypatia ini nanti aku saranin banget sih teman-teman kalau ada yang tertarik dengan feminisme mungkin bisa start juga dari Hypatia atau Hiparkia sebelumnya gitu ya. Karena mungkin perbincangan tentang Hipatia dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Hipatia itu juga berulang gitu ya. Juga di Indonesia. Kalau bisa kalian koneksikan itu bagus banget sih. Aspek absolutisme agama juga bikin orang patuh banget. Relates ke bagaimana pengajaran agama Islam di Indo yang disampaikan lewat fear dan menuntut complete total obedience. Totally the same sama Kristen. Masalah dalam kitab suci musuhnya setan atau iblis bukan kapitalisme. Kita perlu membiasakan mempertautkan kapitalisme dengan dosa dan iblis. Keinget meme training Indomaret di Twitter gaji 5 juta kerja 10 juta dibayar dengan rasa ikhlas. Itu kacau sih. Pengaruh kultur. Yes, pengaruh kultur waktu itu. Yang ngebahas tentang anti-communism. Dan ya banyak korban perempuan yang kena juga sih.
pakai framing-framing witchery gitu ya. Sorry, bukan witchery, pakai framing-framing tertentu gitu. Oke, menarik. Ada lagi teman-teman yang mau di yang mau menyampaikan pendapat? Karena bukunya Esther Lianawati yang disebut tadi itu bahas pendidikan feminis juga. Kira-kira bagaimana struggle teman-teman pendidik untuk menghadirkan kesetaraan gender dalam pendidikan ya? Boleh tuh ceritain teman-teman. Kak Gerina, open mic-nya. Halo, halo. Yes, monggo Kak. Ah, ini sebenarnya jatuhnya spill the tea sih, dan ranahnya pendidikan, tapi tingkat universitas. Um, aku nggak tahu ya kesetaraan gender yang dimaksud di sini seperti apa. Tapi banyak pendidik yang aku lihat waktu aku kuliah dulu itu memang masih agak seksis sih. Jadi Hmm. um, narasi di mana perempuan harus mengikuti laki-laki itu masih kuat. Eh, Jadi kalau udah masuk ke diskusi soal feminisme, hampir rata-rata dosen yang laki-laki ya, dari semua kelas yang aku datengin, apalagi mahasiswanya kan sekarang udah vokal banget ya, dan cukup aware lah sama feminisme. Hmm. Seringnya diem sih. Jadi aku gimana ya, ngelihat realita sama diskursusnya itu masih agak jauh banget gapnya untuk ngebahas itu. Itu dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Kak Gebrina. Gegep, Kak Gebrina. Panggilannya apa nih? Iya, ada Kak Gegep ya. Ada cerita lagi dari guru-guru lain? Nah, kalau cerita aku kayaknya nggak relevan sih, karena di sini justru karena sekolah pendidikan jadi mostly perempuan gitu ya. Dan di sini ada itu ya, ada kayak mungkin semacam kuota juga ya. Jadi biar nggak kayak eh biar lebih inklusif gitu lah. Tapi ya sih, kalau di kelas aku semuanya kebanyakan perempuan sih, karena pendidikan. Jadi kurang relatable buat menjawab ini. Di IDIS makan ditekan gimana itu Nat? Ya itu sebenarnya buat nguntungin ini ya, white chismel patriarki. Pakai bahasanya biolog sih. Tapi kayak susah juga sih, soalnya mereka juga geblek-geblek sih orangnya. Jadi kalau dia mau dihapus pun, kayak tetap gak beda jauh sama sekarang lah. Karena kalau ngeliat SAT score segala macam juga, eh oh iya masalahnya di ini ya, di first gen itu ya. Sebenarnya kalau di AI kayak ras segala macam kurang kurang eh, kurang relevan banget, nggak kayak berapa dulu karena sekarang public school itu udah, kalau at least di New York itu udah bagus banget sih. Jadi sekolah gratisnya ini udah very engaging juga buat soal tes-tesan. Tapi ya nggak tahu lah, nggak jelas lah di sini. Kita juga berubah lagi nih, dia sama Trump nih. Spirit Hypatia ini sebenarnya trying to be pure intellect, tapi kenapa sedih ya guys? Soalnya lebih meng-highlight bagaimana tragisnya dia dibunuh ketimbang Hypatianya langsung. Malah habis itu diklaim pula ajarannya sama pihak yang menyingkirkan dia. Yes, itu susahnya sih. Dan iya, orang zaman dulu kan ini ya juga membakar buku ya. Mungkin kalau kayak sekarang eh, blokir ya, Wayback Machine diblokir, apa diblokir, buku-buku dilarang. Mungkin mirip-mirip gitu lah ya. Jadi susah banget buat membahas secara jelas si Hipatianya itu ya. Tapi yang bisa di- ditarik pun dari Neoplatonism, bukan bukan langsung dari Hipatianya gitu. One more, masih banyak banget pendidik di tingkat univ atau yang melakukan pelecehan kekerasan seksual. So, promoting kesetaraan gender menurutku masih butuh banget effort yang sangat besar. But again, bisa berubah seiring jalan-jalan waktu. Yes, juga penting ini ya, kalau kayak di UI itu, kalau nggak salah ada apa yang
apa ya, yang independen buat menangani kekerasan seksual itu. Yang menurutku kayaknya lumayan berjalan ya kalau di UI ya. Tapi nggak tahu kalau di kampus lain. Dan itu mungkin bisa direplikat dan bisa dimoderate terus ya. Sehat-sehat perempuan perempuan ini di in academics and STEM. Yes. Kak Dimas, secara formal materi gender belum dimasukkan di mata pelajaran apapun di tingkat SMA. Harusnya sosiologi sih. Cuma di situ pun nggak ada. Jadi pintar-pintarnya kita aja sebagai guru untuk masukin materi itu. Minimal anak-anak bisa bedain gender sebagai atribut sosial dan jenis kelamin sebagai atribut biologis. Budaya dan agama menjadi dua institusi yang masih sering menghambat gender buat masuk dalam ranah pendidikan formal tingkat SMA. Yes, that's right. eh ya. Sejarah sosiologi ya. Kalau dulu kayaknya aku pernah kali terekspos karena ini sih, karena di pelajaran bahasa Inggris disuruh baca buku gitu. Terus masa buku yang aku baca ngomongin tentang eh gender gitu. Walaupun nggak gimana sih. Sosiologi. Iya, Satgas PPKS betul. Aku dengar kemarin sempat ada kasus di perlemahan Satgas PPKS, cuman aku baca beritanya doang sih, kata banyak. Ya, aku juga nggak tahu. Yes, 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 yes. Ya, menarik ya. Harusnya nanti eh kita bakal banyak banget sih bahas pendidik-pendidik feminis juga eh, di yang lebih kontemporer. Semua yang kontemporer. Karena zaman-zaman ini susahnya itu sih ya, karena mereka emang mungkin laki-laki ini sangat insecure, jadi dibakar semua bukunya ya. Yang tersisa hanyalah catatan dari laki-laki lain yang yang menceritakan tentang Hipatia atau pemikir perempuan lain. Kalau secara pragmatis, yang kepikiran secara spesifik pendidik bisa membuat bahan ajar yang integrated dengan pluralism, mengembangkan bahan ajar lebih tepatnya. Karena problemnya masih, aduh, hilang. Masih banyak guru-guru yang hanya menggunakan buku teks tanpa untuk dikatamkan, tanpa perlu menjadikannya kontekstual. Sorry. Juga belum banyak ditarik dengan kebutuhan sosial, misalnya support pluralism. Yes. Ya itu susah ya, karena udah ada state control kurikulum, gurunya pun eh, gaji yang nggak layak, jadi harus ada pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat eh, kontekstualisasi pendidikannya jadi lebih sulit, lebih buat bikin kelas yang lebih engaging juga lebih sulit. Jadi ini ya again very structural. Buku teks di sekolah masih sangat bias gender, masih sangat kelihatan domestifikasi perempuan baik dalam bentuk gambar maupun teks. Eh, ngeselin ya. Nggak tahu nih kurikulum yang baru 17 Agustus gimana nih ya. Kongres perempuan, pemerkosaan perempuan segala macam aja dihilangin ya dari buku sejarah. Padahal nggak tahu kalau dulu harus ada ya. Misal pagi hari ibu memasak, ayah baca koran. Oh, right. Oh, menarik. Pernah juga membahas ini dalam kelas, makanya sebagai guru harusnya bisa mengembangkan buku ajar. Uh, wah, menarik nih. Ini teman-teman nanti ini dong sharing-sharing di logos webinar gitu dong. Kayak banyak yang menarik nih di iklan Kongguan. Iya, dulu aku nggak pakai buku teks pemerintah, jadi nggak benar-benar mengalami ini. Dan itu mungkin bisa jadi alternatif juga ya. Dulu aku nggak pernah pakai buku teks pemerintah, tapi kayaknya ujian pemerintah. Oh, nggak deh, udah nggak ada UN deh dulu. Udah generasi baru nih. Sekarang udah ada UN belum ya? Kalau nggak ada UN berarti kurikulum udah bisa pakai buku-buku sendiri juga ya. Kayak sejarah dulu aku pakai Reclass sama Fleke gitu-gitu. Jadi nggak tahu tentang kurikulum pemerintahnya. UN nggak ada sejak tahun 2020. Oh, menarik. Aku 2016 juga nggak ada sih waktu itu. Oh bukan nggak ada sih. Udah nggak jadi syarat kelulusan, sorry.
Jadi semuanya nggak ada yang belajar UN, belajar US doang, karena US susah, ujian sekolah. Disuruh analisis sejarah, bukan ngafal, bukan ngafal tawon ya. Ibu sedang menyapu lantai. Ini beneran ada gak? Ini Kak Krista apa buat-buat nih? Kacau banget kalau sampai ada sih. Ini buat-buat doang nih. Jangan sampai membuat aku ketipu nih. Tuh beneran jadi mesti gitu ya? Oh ya? Gawat sih kalau masih ada. Ya. Tapi aku kemarin ngelihat kayak matematika itu juga udah ini ya, udah lebih metodologi gitu ya. Udah bagus, udah agak bagus. Tapi nggak tahu deh yang sekarang gimana. Harus touch the grass lagi nih. Beli buku cetak anak-anak SD, SMP, SMA ya sekarang. Ngeliat kurikulum beneran gimana. Tugas ayah mencari nafkah. Ya, nggak beda, nggak sama ya kayak 2500 tahun lalu ya. Nggak berkembang sistem pendidikannya. Nggak pakai gitu. Ah, menarik, menarik, menarik. Aku lihat setelah Hipatia ini kita akan bahas beberapa tokoh lain dan nanti juga ada Hildegard ya. Hildegard ini juga seorang pendidik perempuan yang ini banget sih, yang jadi perbincangan karena eh dikanonisasi sama Pope Benedict ya 2012. Jadi akhirnya ada banyak ketertarikan untuk membaca teks-teks Hildegard dan untungnya banyak catatan, jauh lebih banyak catatan dari Hildegard ini yang masih bisa kita baca teks primernya. Nanti mungkin teman-teman jangan lupa ya buat ikut Hildegard. Itu pertemuan terakhir di kelas ini sih. Dia ada banyak bikin buku, judulnya Know the Ways, The Book of Life's Merits, The Book of Divine Works, Cause and Cure of Illnesses, Wholesomeness of Creation, Natural and Effective Power of Things, Songs, Letters, gitu-gitu. Menarik nih, karena Hildegard ini akhirnya menjadi, mungkin di batch ini, jadi pendidik perempuan pertama yang buku teksnya masih bisa kita baca ya. Buku teks primer ya, teks primernya. Zaman SD gitu, aku masuk SD sebelum reformasi sih. Aduh, aku lahir pas 98 ya, pas kerusuhan. Soal bahasa Indonesia. Banyak orang tua yang komplain karena buku ajar di bawah menteri sebelumnya makin membingungkan dari cerita keluarga. Ini dari Nadim ya? Gimana nih? Kurikulum Merdeka ya? Secara konsep bagus banget loh padahal kurikulum Merdeka. Karena aku lagi baca ini juga. Tapi nggak tahu implementasinya ya. Belum lagi kadang gambarnya orang putih semua. Padahal yang belajar orang-orang dewasa sama matang. Ya itu penting sih. Jadi aku lagi bikin paper juga tentang ini ya. Kontekstualisasi pendidikan science gitu ya. Jadi kita fokusnya di content knowledge gitu sekarang ya, karena pakai PCK-nya Schulman. Tapi kalau di Indonesia sendiri juga lumayan problematik karena aku inget salah satu buku teks itu ngebahas tentang apa ya, mekanika fluida atau apa gitu. Pakai contohnya toilet duduk gitu ya. Lah, gimana orang bisa ngebayang toilet duduk ya? Di pedalaman kan orang-orang nggak punya toilet sama sekali bahkan. Lu suruh ngajarin mereka pakai toilet duduk, nggak relevan banget. Touch the grass. Masih sama di kurikulum Merdeka pernah download beberapa buku padahal penyusunnya juga rata-rata perempuan. Iya, gak berani sebut nama. Perempuan-perempuan intelektual zaman medieval kayaknya emang kalau gak mau dianggap penyihir ya masuk biara biar jadi independent woman. Eits, gak bisa Joan the Arc dituduh penyihir. Iya bener juga, dia rebel sih. Ini dalam waktu beberapa detik langsung berubah ya. Iya, emang sepanjang zaman ya. Sampai sekarang juga banyak yang direndahkan ya perempuan sama laki-laki yang insecure ini. Yang insecure dan tidak bisa ngapa-ngapain selain represi.
Nice. Wah, zaman medieval kita bahas siapa ya? Nanti kita lihat deh. Ya, di sini udah mulai kelihatan ya. Udah mulai menarik karena udah bisa tarik koneksi-koneksinya ya. Dari kayak tadi tentang asketisme. Oh, tadi aku udah jawab asketisme itu apa belum? Atau udah dijawab ya? Udah kejawab ya. Hidup minimal living ya. Asketisme. Itu udah nyambung ke pemikir-pemikir sebelumnya ya. Jadi hopefully sih nanti kalau kita udah masuk ke era yang lebih lanjut, lebih bisa dalam lagi ya, karena the konsep-konsep itself udah ada sekarang. Dan jangan lupa baca ini ya kalau ada yang tertarik Neoplatonisme di SIP itu, karena menurutku itu mungkin bisa menjadi eh, bisa menjadi salah satu alat buat memikirkan pemikiran Hipatia juga. Ini aku kirim linknya di sini. Plato.stanford.edu Neoplatonism. Terus kalau ada yang penasaran sama feminist thought gitu di jurnal Hipatia, ini jurnalnya. Harusnya nggak tahu sih open access atau enggak. Harusnya ada yang open access, banyak yang open access sih. Kalian tinggal lihat yang open access itu banyak sih harusnya. Yes. Atau ya kalian tahu lah ya cara gimana dapat aksesnya kalau nggak punya akses. Ya, itu udah di nama Kevin ya. Banyak alat lah sekarang. Semoga nggak di-ban ya perintah lagi nih. Oke. Udah 1,5 jam ya ternyata. Thank you banget teman-teman. Udah udah sharing-sharing. Padahal tadi eh, prestasinya aku buat cuma 30 menit ya. Ternyata diskusi sejam. Thank you banget yang udah datang lagi dan besok kita ada ketemu lagi buat bahas Henry Girox tentang positivism sama Henry Girox Studies ya sama Pak Rahmat Hidayat dari dosen UNJ. Dan hari Minggu kita ketemu lagi di bahas pendidikan membahas Isokrates. Itu udah jadi udah fix sebulan kita ya bahas-bahas Isokrates. Terima kasih sudah stay. Tadi ada 50 picknya atau 60. Enggak ya, atau 40 ya. Semoga sampai akhir masih ada lah ya orang-orang yang ikut. Karena turunnya dari pertama dari 200-an lebih. Socrates beda masuk. Yes, beda sama Socrates. Socrates itu kita nanti masuk juga spesifik ke Socratic Education ya. Mungkin bisa bahas Meno segala macam juga. Jadi eh baru pertama kali join ya. Nanti nggak apa, ada rekamannya semua di YouTube. Jadi ada beberapa konsep-konsep istilah yang kita pakai tadi itu juga udah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi biar ada nyambung-nyambung. Monggo banget. Dan enaknya di YouTube juga bisa kali 1,5 atau kali 2 ya speednya. Biasa aku selalu speed kali 2 jadi 30 menit kelar semua. Oh iya, masih pada ngantor ya. Semangat nih dalam industri ekstraktif ini. Oke, thank you banget teman-teman semua yang udah stay sampai sekarang. Kita ketemu lagi kalau yang mau ikut besok Henry Girox, kalau yang mau ikut pendidikan fokusnya ya Girox pendidikan juga sih. Hari Minggu. Kita ketemu setiap Kamis, Jum enggak, Jumat, Sabtu, Minggu. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi besok dan lusa. See you. Bye-bye. Thank you PSPK sudah membuatkan Zoom. Bye-bye.